Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairin Anissa, NIM 4219013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Dalam penjelasan kali ini, saya akan membaginya menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu gambaran terhadap bangsa Mongol ini sendiri. Bangsa Mongol itu berasal dari daerah di pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Merkuri Barat serta Turkistan Timur. Nah, bangsa Mongol adalah salah satu bangsa yang berambisi kekuasaan, yang mana bangsa ini yang membuat bangsa ini terkenal adalah tokohnya atau pemimpinnya yang bernama Temujin. Yang Temujin ini dikenal dengan sebutan Genghis Khan dan juga dikenal sebagai Alexander for Asia. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan yang sangat luas dan membentang di berbagai penjuru dunia. Kemudian selama beberapa abad bangsa Mongol hidup secara nomaden dan melingkupi dari daerah Merkuria hingga ke Turkistan. Kemudian mereka juga sangat ditakuti karena sering melakukan penyerangan yang dahsyat, juga melakukan kehancuran terhadap kafilah yang sedang melakukan perjalanan ke jalur sutra. Kemudian dalam mencukupi hidupnya, bangsa Mongol ini terbagi menjadi beberapa suku, yang mana suku ini terbagi karena memiliki beberapa keterampilan, seperti suku yang memiliki keterampilan mengembala kambing di lapangan padang rumput atau savana. Kemudian ada juga suku Mongol yang terbagi karena dia berburu di hutan dan juga semak-semak. Kemudian serta mereka ini juga bergantung pada perdagangan tradisional melalui pertukaran antara bangsa Turki dengan bangsa Cina yang merupakan tetangga dari bangsa Mongol itu sendiri. Kemudian sebagai bangsa yang nomaden tersebut, mereka memiliki sifat yang kasar. Nah, karena itu mereka sangat ditakuti. Memiliki sifat yang kasar, suka berperang. Mereka juga berani mati demi mewujudkan ambisi dan politiknya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya, itu nenek moyang dari bangsa Mongol itu adalah Alan Jankan, yang kemudian nantinya itu dikaruniai dua orang putra, yang mana dua orang putra ini nantinya yang akan melahirkan keturunan bangsa Tartar dan bangsa Mongol. Nah, di sini pasti timbullah suatu seperti kayak keraguan atau pertanyaan dalam pemikiran kita. Nih, apakah Mongol adalah Tatar? Kemudian apakah nama dua mereka tersebut itu berbeda? Nah, di sini menurut buku yang saya baca, yaitu karangan dari Dr. Fatih Zakur, itu menjelaskan bahwa dari pendapat dari para pakar, seperti pakar sejarah Arab. Nah, di situ menjelaskan bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan mereka dan orang-orang yang menyaksikan peperangan mereka itu adalah orang-orang Tartar. Sedangkan menurut para pendapat pakar orientalis dari orientalis kontemporer dari Eropa, nah mereka itu berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara kedua tersebut, Tartar dan Mongol. Di mana mereka ini mengutip dari sebuah buku dari karangan pakar sejarah Muslim yang bernama Rashiduddin Al-Wazir, yang mana karangannya itu bernama Jami' At-Tarikh atau kumpulan sejarah atau sejarah yang lengkap. Nah, di situ inti dari perbedaan mereka itu adalah Tartar
bisa juga disebut dengan Mongol, tetapi Mongol tidak bisa disebut sebagai Tatar. Kenapa? Karena Tartar bisa disebut sebagai Mongol itu karena Tartar merupakan cabang dari Mongol, sedangkan Mongol tidak bisa disebut Tartar karena Mongol ini merupakan suku utama atau bisa dikatakan cabangnya itu adalah Tartar. Jadi untuk Mongol sendiri tidak bisa disebut sebagai Tartar. Kemudian bangsa Mongol ini menganut agama Syamania, yang mana agama ini adalah agama yang menyembah benda-benda alam seperti bintang, kemudian matahari. Nah, adapun agama lainnya yang masuk ke Mongol ini yaitu agama Samawi, yang mana agama Samawi ini masuk karena invasi dari mereka juga sendiri. Kemudian yaitu penjelasannya mengenai ajaran Mongol. Nah, ajaran Mongol ini dilatar belakangi oleh Genghis Khan, yang mana Genghis Khan ini memiliki tekad yang kuat untuk memajukan keadaan negaranya, yang mana dalam bidang sosial dan etika. Nah, dari keinginannya ini untuk memajukan keadaan negaranya, maka beliau ini membuat suatu undang-undang yang mirip dengan kitab suci keagamaan. Nah, isi dalam aturan undang-undangnya tersebut dia bukukan dalam buku yang berjudul Al-Yasak. Dalam aturan-aturan buku Al-Yasak itu terdapat beberapa aturan yang mana yang akan saya jelaskan atau saya ucapkan itu hanya beberapa saja, yaitu seperti yang pertama, membunuh orang yang berzina, kemudian yang kedua, membunuh orang yang sengaja berdusta, juga membuat sihir, atau juga penyebab dari konfliknya antara dua orang. Kemudian membunuh orang yang memberi makan kepada tawanan suatu kaum, atau memberi baju kepada tawanan suatu kaum tanpa seizin kaum tersebut. Dari hal tersebut yang saya bacakan, dalam hal catatan sejarah Islam maupun sejarah Barat, yang sangat berkesan mendalam tentang bangsa Mongol ini adalah kekejaman dari bangsa Mongol tersebut. Contohnya yaitu seperti bangsa Mongol ini mengadakan penyerangan kepada kota Baghdad, yang mana saat itu kota Baghdad merupakan pusat dari peradaban dinasti Abbasiyah, juga sekaligus simbol pusat kekuasaan dan peradaban Islam, yang mana bangsa Mongol meluluh lantahkan dan membumi berantakan kota Baghdad, dan bahkan akibat dari kekejaman bangsa Mongol tersebut, mereka juga membuat dua sungai, yaitu yang pertama sungai Tigris dan yang kedua sungai Eufrat, yang mana kedua sungai itu mengapit kota Baghdad. Kedua sungai itu berwarna merah dan berwarna hitam. Latar belakang dari warna mereka sendiri, warna merah itu karena darah dari pembantaian di kota Baghdad itu sendiri. Kedua, berwarna hitam itu karena pada saat itu warna hitam itu berasal dari kitab-kitab yang berisi berbagai pengetahuan umat Islam, yang mana dibuang ke dalam sungai hingga tintanya itu membuat warna dari sungai itu menjadi hitam. Kemudian setelah itu kemudian bangsa Mongol ini pada awalnya merupakan bangsa yang bisa dibilang bahasa sekarangnya itu barbar gitu kan. Mereka banyak menyerang, mereka banyak seperti buat penyerangan atau perang seperti itu kan. Nah, mereka itu berubah menjadi bangsa yang memerhatikan pembangunan peradaban yang dulu pernah mereka hancurkan, yakni peradaban Islam, yang mana bukti dari mereka itu memperhatikan bangunan, yaitu seperti yang kita ketahui, Taj Mahal yang ada yang sekarang diakui sebagai keajaiban dunia di Mughal. Kemudian
pada masa penaklukan kota Baghdad tersendiri itu terjadi selama 13 hari, yang mana pada tanggal 29 Januari sampai 10 Februari 1258. Nah, dalam catatan sejarah juga disebutkan dalam penghancuran atau membumi lantahkan kota Baghdad itu terjadi pemerkosaan, pembunuhan, dan ada juga meregang nyawa. Kemudian bangsa Mongol ini memang bangsa yang sangat ditakuti, yang mana memiliki kemiliteran yang sangat hebat dan kuat. Namun, bangsa Mongol ini tidak menonjol mengenai kebudayaan, keilmuan, sastrawan, dan lain sebagainya. Mereka hanya memegang seperti peran seperti mereka ahli dalam menunggang kuda, kemudian mereka juga ahli dalam tentara, gitu kan. Tapi mereka ini juga kagum dengan budaya Islam. Kenapa mereka kagum? Karena ilmu pengetahuan agama Islam di masyarakat Islam atau kaum Islam itu sangat Masya Allah sekali. Kemudian sistem hukumnya juga bagus, dan juga ekonomi serta ideologi itu sangat maju menurut mereka. Nah, kemudian yaitu selanjutnya poin ketiga, kekuasaan bangsa Mongol. Nah, kekuasaan bangsa Mongol ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Hal ini bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, melainkan juga menjadi awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Kenapa? Karena kota Baghdad merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan. Dengan rentan waktu yang amat panjang, bangsa Mongol memang masih kehidupannya itu nomaden. Mereka juga mengembala kambing, masih memburu, dan mereka juga masih berpegang kepada hidupnya itu kepada perdagangan tradisional. Nah, bangsa Mongol juga memiliki watak yang kasar dan suka berperang, tapi mereka ini dibalik sifat tersebut, bangsa Mongol sangat patuh dengan pemimpinnya. Nah, masa kekuasaan ini dibagi menjadi beberapa pemerintahan, yaitu yang pertama masa pemerintahan Genghis Khan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai masa pemerintahan, saya akan menjelaskan mengenai istilah atau gelar-gelar yang ada dalam bangsa Mongol ini tersebut. Yang pertama yaitu gelar pahlawan. Gelar pahlawan itu disebut dengan Bahadur. Kemudian gelar orang yang bijaksana itu disebut dengan Sitin. Gelar untuk cerdas itu disebut dengan Barjugi, dan pemimpin itu disebut dengan Tesi. Kemudian kepala suku atau yang bergelar raja nantinya akan disebut sebagai Khan. Kemudian kekaisaran atau disebut juga dengan Hakan. Nah, setelah saya menjelaskan itu, kembali lagi kepada masa yang pertama, yaitu masa pemerintahan Genghis Khan. Nah, di atas kepemimpinan Yaugi Bahadur Khan, prestasi yang diraihnya sangat banyak, yaitu diantaranya menguasai 13 kelompok suku. Sepeninggalnya dari Yaugi ini dilanjutkan oleh putranya, yaitu Temujin. Nah, Temujin ini pada saat itu umurnya masih 13 tahun. Kemudian dalam rentan beberapa waktu, Temujin ini berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa lainnya, sehingga membentuk bangsa yang teratur dan semakin tangguh. Kemudian pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar yaitu Genghis Khan, yang artinya raja yang perkasa. Prestasi yang diraihnya ini adalah mampu membuat undang-undang dan mengatur kehidupan rakyatnya. Kemudian masa pemerintahan yang kedua yaitu Hulagu Khan. Nah, walaupun kota Baghdad tersebut yang sebelumnya telah saya jelaskan telah hancur, nah tapi Hulagu Khan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 20 tahun. Nah, sebelum melanjutkan serangan terhadap Syar dan Mesir,
dari Baghdad, pasukan bangsa Mongol ini menyeberangi Sungai Efrat menuju Syria.